Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratih Mandalawangi, guru sosiologi di SMA Doa Bangsa. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai pemberdayaan komunitas. Ini adalah keterangan lanjutannya. Di sini kita akan membahas tentang tujuan pemberdayaan komunitas dan juga proses bagaimana sih cara melakukan pemberdayaan komunitas itu. Yang pertama tentang tujuan. Ada 4 tujuan utama dari pemberdayaan komunitas. Yang pertama, tujuan yang bersifat kognitif. Tujuan kognitif ini dia lebih menyasar pada pola pikir dan pembentukan wawasan komunitas. Sehingga orang-orang di dalam komunitas mereka bisa memiliki pola pikir yang progresif, yang maju, dan memiliki wawasan pembangunan. Gitu. Yang kedua, ada tujuan yang bersifat konatif. Tujuan ini lebih menyasar pada sensitivitas perilaku dari anggota komunitas terhadap pembangunan. Yang selanjutnya ada tujuan yang bersifat afektif. Tujuan ini dia mengintervensi sikap dan perilaku anggota komunitas sehingga mereka memiliki motivasi, memiliki semangat, dan memiliki kepercayaan diri untuk memberdayakan komunitas dan menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya ada tujuan psikomotorik. Ini adalah tujuan yang lebih praktis karena dia menyasar keterampilan dari anggota komunitas tersebut. Keterampilan untuk mengorganisasi, memobilisasi, atau keterampilan untuk menciptakan hal-hal baru. Seperti itu. Selanjutnya, ada proses pemberdayaan komunitas. Nah, proses ini sebetulnya bukan proses yang mudah. Akan tetapi, di sini kita akan merincinya ke dalam 8 proses utama yang bisa dilakukan untuk memberdayakan komunitas. Pertama, melakukan interaksi dengan komunitas lokal. Tujuan dari proses pertama ini adalah getting to know the community. Jadi, sebelum kita melakukan pemberdayaan komunitas, kita harus terlebih dahulu mengenal orang-orangnya, berinteraksi dengan orang-orang di dalam komunitas tersebut. Karena tidak mungkin kita membuat satu program ke dalam masyarakat tanpa mengenal dulu orang-orang di dalamnya. Yang kedua, memahami komunitas. Proses memahami komunitas ini bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, dan berdiskusi dengan anggota-anggota komunitas sehingga kita bisa tahu pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi seluk-beluk tentang komunitas tersebut seperti apa. Tujuannya ya kita ingin untuk memahami strukturnya, kira-kira tokoh kuncinya siapa, kebudayaannya seperti apa, dan sebagainya. Yang ketiga, prosesnya adalah merumuskan permasalahan. Permasalahan itu harus dirumuskan untuk menemukan akarnya, menemukan karakteristik permasalahannya. Nah, dalam merumuskan permasalahan, pemberdayaan komunitas lebih menekankan pada pendefinisian masalah oleh orang-orang yang memang berinteraksi sehari-hari dengan permasalahan tersebut. Sehingga cara merumuskan masalahnya adalah dengan berdiskusi langsung dengan orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Selanjutnya adalah mendiskusikan permasalahan. Setelah permasalahan dirumuskan, setelah prioritas masalah didapatkan, masalah tersebut kemudian didiskusikan. Untuk apa? Untuk melihat karakteristiknya dan berpikir kira-kira bagaimana jalan keluarnya. Yang selanjutnya, kelima, adalah proses mendorong kepercayaan diri. Mengapa ini penting? Ini penting karena ketika komunitas sudah menyadari bahwa mereka punya masalah, mereka juga harus dibekali dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa mereka bersama-sama bisa memecahkannya dan bisa menyelesaikannya. Tentu saja dengan cara pemberdayaan tadi. Yang keenam, prosesnya adalah memutuskan program yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Setelah masalah didefinisikan, setelah masyarakat percaya bahwa mereka punya kapasitas untuk menanganinya,
dibuatlah program untuk mengatasi masalah tersebut sesuai kesepakatan mereka. Nah, yang selanjutnya ada pengenalan strength atau kekuatan dan sumber daya yang tersedia. Setelah program terbentuk, masyarakat melihat kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh mereka, sumber daya apa yang bisa mereka gunakan untuk mewujudkan program tersebut. Terakhir adalah proses meningkatkan kemampuan self-help atau menolong diri sendiri. Nah, setelah semuanya terkumpul, pendefinisian masalah, program, dan rasa percaya diri, maka masyarakat perlu didorong untuk bisa membangun dirinya sendiri, memberdayakan dirinya sendiri, dan meningkatkan kemampuan untuk mengambil risiko serta membuat keputusan. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari masyarakat berdaya? Di sini ada 3 ciri utama dari masyarakat berdaya. Yang pertama, mereka mampu memahami potensi dan peluang yang mereka miliki. Yang kedua, mereka mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan, untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mereka memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan di dalam komunitas dan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok di luar dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pemberdayaan komunitas itu perlu dilakukan agar komunitas bisa memecahkan masalah dan bisa menjalankan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, sesuai dengan kapasitas mereka sendiri, dan juga sesuai dengan kemampuan mereka yang terus ditingkatkan. Sekarang, coba kalian pikirkan bagaimana cara untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial yang ada di dalam komunitas kalian berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Selamat mencoba, dan sampai jumpa.